bolehkah kami tahu yang sebenarnya dari si kopi itu? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Kopi singkat saja yang kita dengar bahwasanya kopi itu adalah minuman kesukaan para ulama terdahulu, minuman kesukaan ulama terdahulu. Jadi pada umumnya kopi ini adalah minuman yang luar biasa. Tapi di antara kelebihan kopi, dia dapat membantu seseorang untuk kadang ngantuk, ya kan, kadang ngantuk bisa digunakan untuk membaca kitab misalnya, untuk bisa digunakan untuk berpikir misalnya kan. Jadi para ulama terdahulu menggunakan kopi sebagai alat yang membantu mereka melakukan ibadah tersebut, memberikan mereka semangat di dalam berpikir. Nah, kita untuk mendapatkan pahala atau nilai plusnya ketika minum kopi itu harus dibagi niat minum kopi. Kita niat untuk semangat, misalnya berpikir. Minum kopi untuk mengikuti para salaf, ulama terdahulu. Ya, jadi ketika kita minum kopi itu ada nilai ibadahnya. Kita minum kopi untuk pokoknya semakin banyak niatnya, semakin banyak pahalanya. Ya, itu dari dulu. Mungkin ada tambahan daripada Bang Hadir. Ya, mungkin tambahan sedikit. Dulu kita mengenal dulu kopi itu apa gerang bahasa Arabnya. Kopi itu mungkin bahasa Arabnya adalah qahwatun bil qaf. Qaf, ha besar, waw dan ta marbuthah. Nah, arti gahwah itu adalah ya kita bahasanya kopi. Kemudian ada ulama yang pecinta kopi mungkinlah malah mengartikan kopi dengan setiap dari tiap hurufnya, tiap abjadnya, arti qaf, arti ha, arti waw dan arti ta. Yang qaf dulu jauh ulama arti qaf itu adalah kudus, artinya kesucian. Kemudian ha artinya al-huda, petunjuk. Jadi amun yang minum kopi dapat kesucian dan dapat petunjuk. Gahwatun al-wuddah artinya kecintaan. Nah, jadi amun minum kopi ini yang pertama dapat kesucian, kemudian tadi dapat huda, petunjuk, kemudian dapat udah, dapat cinta, dapat kasih sayang, dapat perasaan cinta. Ya mungkinlah karena sebabnya minum kopi mungkin bertambahnya rasa kerinduannya kepada Allah mungkin. Kemudian yang artinya gahwatun, gahwah alif gahwatun, yang mana arti alif adalah ulfah, keakraban ya mereka. Jadi gahwah itu setiap hurufnya mempunyai arti masing-masing. Itu dulu. Kemudian siapa orang penemu pertama yang mencetus pertama kopi ini? Dikatakan yang bercetus pertama kopi ini atau gahwah ini adalah Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Husaini Al-Hadrami. Beliau ini pencetus pertama ulama nih, yang pencetus ulama untuk meminum kopi ini. Nah, Sidin yang menamai tadi gahwah dari, bahkan Sidin yang membuat syair ya. Syairnya tadi mengartikan arti gahwah. Yang pertama gah adalah artinya kudus, suci, kemudian ha artinya huda, petunjuk, kemudian waw artinya udah, cinta, kemudian alif artinya ulfah. Nah, kemudian dalam hukumnya lagi minum kopi. Apa kadang minum hukum kopi ini ya. Kadang-kadang kita pernah mendengar barang siapa yang minum kopi ya selama bawa kopi di mulutnya malaikat bertasbih. Ya, kalau ada kayak itu
Kalau ulama fikih mungkin setelah inna ada itu kaidah inna lil wasail hukmul magasid. Setiap perantara itu mempunyai hukum apa yang ia tuju. Contohnya perantara kita agar kuat bermalam ibadah nih ulama lain kita ya kalau amun kita agar kuat main dum ya kalau. Nah itu bisa jadi hukum kopinya lain. Amun ulama perantaranya gasan beribadah meminum kopi karena sebab perantaranya gasan beribadah maka otomatis minum kopi tadi menjadi ibadah. Nah, tetapi amun kita minum kopi perantara gasan main dum, nah kata tahun hukumnya. Nah, mungkinlah main dum tadi sambil ya kalau emang mengaji ya kalau apa orang hukumannya disuruh mengaji bisa jadi menjadi ibadah ya kalau. Nah, pokoknya tergantung hukumnya dulu, termaksud tujuannya minum kopi tadi gasan apa? Oh gasan ini begadang sekiranya mana beribadah. Oh ini gasan begadang misalnya minum kopi sekira apa kadang ngantuk begawian jadi ibadah. Tetapi minum kopi sekiranya beramian aja karena apa-apanya kada ada maksud tujuannya, ya mungkin hukumnya ya mubah aja. Tetapi yang hadis yang mengatakan itu hadis setelah yang mengatakan barang siapa yang meminum kopi tadi itu meminum kopi maka selama bawa kopi di dalam untungnya malaikat akan bertasbih. Itu diceritakan ya dari pencetus yang pertama tadi yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas. Beliau mengatakan ketika bertemu lawan Rasulullah namanya orang soleh ya Allah terserahnya bermimpi anak buah bermimpi lawan siapakah mimpi orang dia masing-masing serah orang anak bermimpi apa ya kalau kayak kita bapak aku nih malam tadi bermimpi sepulang aku malam tadi bermimpi terdapat Messi itu serah kita soalnya buring-buring kita. Jadi orang soleh ini bermimpi bertemu lawan Nabi lalu pada lawan Nabi wahai Rasulullah ulun betakun baritahu ulun perkara yang pada pernah sebelumnya ulun dengar. Lalu apa aja Nabi? Nabi memberikan isyarat dengan 3 perkara. Yang pertama yang paling kita masyhur di antara penikmat kopi yaitu mazala riugah walbun fima famil insan tastaghfiru lahul malaikah. Jadinya ya Rasulullah nih memadahkan lawan si orang yang bermimpi sidin tadi selama bau kopi, padahal bau kopi sini bun, tahu bun nih sama kayak kopi kita. Sama Yusidin pun kira bun ini ada di Arab tuh kopinya kopi bun tapi warnanya beda kayak gitu yang setelah belum dianu ya makanya warna beda soalnya warnanya tuh kayak rempah-rempah tuh. Jadi kira yang dimaksud dengan ucapan ulama yang selama bawa kopi malaikat beristighfar tadi kopi bun itu aja tapi Yusidin pulang betakan Yusidin kada Yusidin sama kayak kopi kita berarti kopi kita mungkin maksud juga selama bau muntung kita masih ada bau kopi mungkin malaikat meminta ampun. Tetapi di sini ada masalah pulang yang minum kopi sambil bau berokok. Kadang-kadang bau rokok lebih kuat daripada bau kopi. Nah itu kan masalahnya apakah masih malaikat beristighfar? Nah kada tahu tak mungkinlah bisa kita kiasakan. Kita di dalam masalah adalah ketika masuk masjid itu dimakruhkan masuk masjid bagi orang yang memakan bawang putih. Nah jadi memakan bawang putih atau bawang habang yang maulah baunya bersengatan tadi kita dimakruhkan masuk masjid. Kenapa? Karena Nabi itu baunya tadi maulah malaikat berjauh. Nah kita ambil gambar kita kiaskan mungkin merokok ini maulah malaikat berjauh. Jadi amun kita mengopi sambil berokok amun tak kuat bau rokoknya malah si jin yang bertasbih lawan kita lalu menguap terus lalu anak macam-macam sambatan. Tetapi amun bawa kopi ya mungkin astagfirullah terus sambatannya. Nah itu paling dari ulun karena dari ada tambahan lagi sedikit asin tambahan dia pulang ya sedikit menambahkan tadi mungkin penjelasan sudahlah ya sedikit guru ulun pernah menyambat bahwasanya al-ghahwah lima syuribalah. Jadi kalau kita minum kopi itu bisa ibaratnya hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita minum kopi niat dikabulkan hajat apapun insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama juga kayak
minum banyu zam-zam. Yang Allah ma'u zam-zam 5 syuribalah. Tergantung niat. Dengan niat tersebut insya Allah hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawan juga ibaratnya orang bahari itu dari Hadramaut dan sampai Wuhi ini itu kalau acara pasti membagiakan kopi. Ya ada Ustaz. Ya kalau itu ada ibaratnya dari segi apa nih faidah daripada orang yang ibaratnya keutamaan kopi tadi. Ibaratnya sampai-sampai orang yang ibaratnya memberi kopi atau menyurungi orang kopi itu kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu mulia. Sampai-sampai itu di hadrah Basaudan para orang-orang yang membagikan kopi, yang ketujuh membagikan kopi itu mendapatkan kiriman Fatihah ketika dia meninggal dunia. Nah, jadi kalau kita sering ibaratnya membagiakan orang kopi atau menyurungi orang kopi atau tamu dicurungi kopi, ya kalau dengan niat yang baik tentunya insya Allah mendapatkan tertib Fatihah daripada orang yang ibaratnya istiqomah membaca hadrah Basaudan setiap hari Selasa. Nah, mungkin itu yang bisa dapat ulun tambahin. Nah, jadi cukup menarik, jawabannya cukup mencerahkan ya. Artinya tidak salah kalau kita ini menyukai kopi, cuman jangan sampai kadang-kadang minum kopi kemudian masuk rumah sakit kebanyakan minum kopi kan, ada minum yang lain, kalau makan dada lupa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mungkin di luar konteks sedikit. Pertanyaannya ini lebih utama mana itu antara kita akikah duluan atau kurban duluan gitu. Misalnya kan mumpung dekat ini dengan raya kurban, jadi diutamakan yang mana dulu, akikah dulu atau kurban dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdal mana yang lebih didahulukan, akikah apa berkurban? Mungkinlah dulu kita bahas dulu akikah ini apa, kurban ini apa ya kalau dalam segi bahasa. Mungkin kalau akikah kita tahu binatang yang disembelih ketika rentus untuk rasa syukur atas kelahiran. Adapun kurban, arti daripada kurban ini binatang yang kita sembelih dengan niat tagarruban, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun keafdaliyahnya dulu lah, keafdal yang mana, akikah apa kurban? Nah, akikah ini afdalnya padahal paling awal ketika umur berapa? 7 hari. Ya kalau umur 7 hari jikalau mampu. Nah, jikalau mampu berakikah, kuitannya tadi anaknya umur 7 hari hanya, maka hukumnya afdal berakikah. Tetapi misalnya ada kejadian kekanakan dia belum berakikah, limbah ganal hanya terpikir dipadakan kuitannya semalam sebelum diakikahi bakikah gini ya. Nah, pas orang berkurban jadi padahakannya kalau bakikah. Amun masalah afdalnya mungkinlah itu afdalnya kita lihat orang tadi musir setelah mampu dulu, maksudnya ada duitnya kada dulu gasan bakikah. Amun ada ya ahsan bakikah. Kemudian lagi jikalau inya hendak bakikah lawan ba'diyah langsung jadi satu, ada apa-apa. Jadi harus bingung lagi, aku ini belum bakikahnya, lalu hendak disuruh ba'diyah, bakikah aja belum ya, disuruh berkurban lah. Ada apa aja ulama ada memadahkan boleh bakikah lawan ba'diyah jadi satu. Nah, niatnya jadi satu. Kemudian kan akikah tadi dagingnya harus dimasak manis. Ya
Ya kalau nah kita orang Islam ini kenapa jarang jadi harus dimasak manis? Saya kira karena anaknya maksudnya tafaulan mengharap kebaikan, sebagaimana daging ini manis, mudahan kehidupan orang yang di akikah ini mah manis juga, nyaman juga. Tapi juga ulama kada harus dimasak daging akikah tadi, kada harus dimasak. Jadi biar aja niat satu kambing, dua kambing dengan niat akikah dan berkurban. Lalu kayak membaginya tadi sebagian bagiakan, sebagian dimasak. Nah, kayak itu mungkin lebih bagusnya ya kalau kata lebih afdalnya ya afdal akikah tadi ketika anak umur 7 hari itu afdal akikah. Ya mungkin ada lagi jawaban dari lain, anak menjawab. Jadi terjawab ya. Ada lagi mungkin Denny? Cukup ya. Ada titipan pertanyaan dari saudara kita di luar. Adakah kiat-kiat dalam menjalankan ibadah sunnah dan wajib biar bisa istiqomah, apalagi pada orang yang dalam masa atau fase berhijrah, kan itu kan berat ya. Nah, jadi adakah kiat-kiat untuk menjalankan ibadah yang sunnah apalagi yang wajib ya, maksudnya biar istiqomah, biar hijrahnya sempurna. Bismillah. Adapun saran untuk supaya rajin beribadah itu diantaranya kita lebih banyak lagi mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Jadi kita banyak tahu apa kelebihannya tentang ibadah ini, apa kelebihannya tentang ibadah ini. Jadi semakin kita mendengar kelebihannya, kita semakin rajin untuk mengerjakannya. Dan yang antara juga kita kaji juga tentang siapa orang yang kita sembah, siapa Allah itu, dan apa kelebihan Allah, apa kebaikan Allah kepada kita, sehingga ketika kita mengetahui kelebihan Allah kepada kita, kita lebih gampang, lebih mudah untuk menyembahnya. Karena kebiasaan manusia ini ketika diberikan kebaikan, merasa diberikan kebaikan, baru gampang membalasnya. Ketika kita lupa akan kebaikan Allah kepada kita, kita pun lalai untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal istilahnya meskipun kita kadang diberikan Allah taala kenikmatan selain kita diciptakan saja pun itu sudah nikmat yang luar biasa. Apalagi setiap harinya kita lihat kita dapat bernapas dengan santai, padahal di luar sana banyak, di rumah sakit banyak orang yang kadang mampu bernapas kecuali dengan alat oksigen. Kita mampu bernapas, alhamdulillah. Nah, semakin kita memikirkan kenikmatan Allah kepada kita semakin gampang untuk menyembahnya. Kita istilahnya dalam kata-kata berterima kasihlah kepada Allah. Padahal itu adalah suatu kewajiban atas kita. Mungkin itu dari Rum. Ada tambahan dari buat Habib? Baik. Ada lagi kah? Kalau tidak ada, mungkin gini aja. Kalau misalkan tadi kan yang disampaikan oleh Ustadz Solihin, katanya banyak-banyaklah bertanya. Jadi maksudnya begini, daripada bertanyanya sungkan, jadi maksud saya itu kami menawarkan, kami ingin membuat sebuah komunitas yang isinya adalah orang-orang yang penuh dengan pertanyaan, baik dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di situ nanti berbeda berkenan Habib Ismail, mungkin Habib Hanif, bahkan Ustadz Solihin bergabung dalam situ. Jadi kita diskusinya itu bukan hanya secara offline tapi juga online. Nah,
Kalau memang mau nanti kita kumpulkan nomor WA-nya, nanti dibikin WhatsApp. Baik, sepertinya sudah 1 jam 20 menit, tidak terasa. Alhamdulillah, untuk mengambil berkahnya kita mungkin berdoa. Habib siapa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma majal jamana jam'an marhuma wa taqabbal badihi tabarrum ma'suma wa la taj'alna wa la ma'ana wa la hawlana sagin wa la mahrum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.